Ini aku, pakailah aku jilid 1. Dua kalimat dari sebuah doa yang bisa menggetarkan neraka. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Panggilan ilahi ini merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa, tidak ternilai. Sebab ini adalah panggilan kudus. Meresponi panggilan Tuhan ini secara tepat dan benar merupakan tindakan yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Pertama, dibutuhkan komitmen dan motivasi yang benar. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Sikap demikian ini secara tegas menunjukkan keyakinannya pada Tuhan dan semangat seorang hamba untuk mengabdi dengan ketulusan hati. Hanya seorang yang tulus hati dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang sangat luar biasa ini. Tanpa ketulusan hati, tidak seorang pun yang akan mampu bertahan di ladangnya. Tidak ubaya seekor lembu yang dipasang kuk pada lehernya untuk membajak, dia harus siap dicambuk dan didera oleh sang petani. Matius 9 ayat 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan atau mengusir dengan paksa pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tanpa komitmen dan motivasi yang benar, seorang abdi Allah tidak akan pernah mampu bertahan menghadapi maut yang selalu menghadangnya. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Roma 8 ayat 36. Yang kedua, doa dan tindakan yang menggetarkan neraka. Ini aku, utuslah aku. Doa yang sanggup mengguncang neraka adalah doa yang dilandasi oleh kasih yang tulus tanpa pamrih. Demi keselamatan jiwa-jiwa, Kristuslah datang ke dalam dunia untuk mengorbankan dirinya, mengosongkan keilahiannya dan mengambil rupa seorang hamba, bahkan menjadi sama seperti dengan manusia. Yesus dengan yang merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 8. Mengapa Yesus Kristus harus mati di kayu salib? Tanpa darahnya yang tertumpah, maka surga dan kebersamaan dengan Allah hanyalah impian kosong yang tidak akan pernah menjadi kenyataan. Tetapi dengan darahnya, dosa dan kejahatan kita disucikan, pelanggaran kita pun diampuni. Ibrani 9 ayat 22. Sebagai anak, ia telah berdoa dan memohon dengan ratap tangis, oleh karena kesalehannya ia telah didengarkan. Sebagai anak, ia belajar taat atas apapun yang dideritanya, sehingga hingga akhirnya ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua yang taat kepadanya. Ibrani 5 ayat 7 sampai dengan 9. Yang ketiga, hati yang tergerak oleh belas kasihan sangat ditakuti oleh neraka. Rasa iba dan rasa empati terhadap penderitaan atau kesusahan sesama, selain sebagai bentuk kasih yang tulus, juga sebagai kepedulian dan keluhuran budi seorang abdi Allah. Mereka yang memiliki rasa empati dan senantiasa akan mempunyai beban moral dan sosial terhadap masyarakat di sekelilingnya. Kasih adalah senjata ampuh yang paling ditakuti oleh penguasa neraka. Kasih tidak akan pernah tinggal diam melihat penderitaan mereka yang lelah dan terlantar. Lelah berarti tidak mempunyai daya untuk bertahan, apalagi melawan musuh. Terlantar berarti tidak berada pada tempat yang sepantasnya dan seharusnya. Hanya Yesus sajalah yang mempunyai segala sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka yang lelah dan terlantar. Saat ini juga Kristus tengah memberi kita kesempatan untuk ambil bagian berkarya bersama-sama dengannya, menjangkau menyelamatkan mereka yang telah meluncur menuju maut. Matius 9 ayat 36 sampai dengan 38. Saya tutup dengan closing statement. Yang pertama, sekarang siapakah di antara Anda yang siap untuk menyampaikan pesan ilahi atau kabar baik itu kepada mereka yang terlantar? Dalam situasi seperti ini, siapakah yang harus berdiri dan bertindak cepat untuk menyampaikan warta asih yang dipercayakan Allah kepada tangan kita? Mengapa pula harus kita? Tiga, untuk terlibat dalam pelayanan, berdoalah dan untuk atau apa saja yang akan diminta untuk kita lakukan. Semoga ada di antara kita yang memiliki rasa iba dan rasa empati terhadap sekeliling kita yang meluncur menuju jurang kebinasaan kekal. Tuhan memberkati.